نقولها بملء فينا إن الردود من محاسن منهجنا. Ada hadits yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan selainnya dari Abu Hurairah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan telah masuk, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi asyayatin, fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang mubarak. Iya. Jadi yang menyebut Ramadan bulan berberkah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Ini terdapat penegasan bahwa puasa Ramadan itu adalah kewajiban. Puasa Ramadan adalah kewajiban. Ini selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab seorang mukmin itu yang mengikat dirinya di dalam melakukan ketaatan itu bukan hanya keutamaan saja. Iya. Jadi kalau disebut keutamaan dia bergerak. Kalau tidak disebut keutamaan tidak bergerak. Nah, seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu yang mengikat dirinya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ketika dia tahu bahwa Ramadan ini diwajibkan atas dirinya, maka itu adalah dasar dia bergerak. Karena Allah mewajibkannya. Allah mewajibkannya. Keutamaan datang belakangan. Ini diantara fikih yang bisa dipetik dari ayat yang sering dibaca di bulan Ramadan. Ya, hampir setiap malam didengarkan dibaca di bulan Ramadan. Tetapi subhanallah, fikih dan kandungan ayat sebagiannya banyak yang luput terhadap keumuman kaum muslimin. Di ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil dulu dengan panggilan keimanan. Iya. Kalau dia ada keimanan dalam hatinya, maka dia akan tergerak dengan ayat itu. Ini seruan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dijelaskan dulu hukum puasa. Dia adalah wajib. Diterangkan. Iya. Jiwa itu sering seperti itu memang. Ketika masuk kepadanya beban, diwajibkan, dia merasa terbebani. Tapi disitulah seorang muslim. Makanya dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Iya. Jadi ketika disuruh diwajibkan atas kalian berpuasa, ini memang jiwa kadang terbebani. Wah, ini kewajiban, mesti dilaksanakan. Tapi inilah yang menggerakkan seorang mukmin. Dia tahu itu kewajiban. Ada keutamaan, tidak ada keutamaan, sama saja baginya. Sama saja baginya. Ini adalah kewajibannya. Tapi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kewajiban ini ditegaskan, maka disebutkan dua hal yang meringankan pada ayat ini. Dan ada hal-hal lain yang meringankan di ayat berikutnya yang membuat mereka menjadi ringan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi kita ketika melihat misalnya di sebuah kelas
guru dia memanggil muridnya, kamu si fulan ada kewajiban untuk membersihkan sekolah 1 jam. Ya. Jadi begitu dia ditunjuk sendiri, wah, masa saya sendiri yang diperintah membersihkan? Karena guru hanya berbicara kepadanya. Tapi setelah itu si guru melanjutkan pembicaraannya. Ya, kamu membersihkan 1 jam. Sebagaimana murid-murid yang lain juga wajib membersihkan 1 jam. Kira-kira dia menjadi lebih ringan atau tidak? Akan menjadi lebih ringan. Oh, rupanya ini bukan kewajiban saya saja, semuanya juga kena kewajiban. Oh, wajar lah kalau kayak begitu. Nah, ini lebih ringan. Sama ketika kewajiban puasa ini diwajibkan atas umat, lalu diingatkan bahwa puasa ini telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita, maka akan menjadi apa? Menjadi ringan. Iya. Dan sebenarnya ada sudut keutamaan di belakangnya, di mana kita mengetahui bahwa ini perkara penting. Bukan di tengah umat Islam saja kewajibannya, umat sebelum kita juga sudah apa? Sudah diwajibkan atasnya. Kemudian diringankan lagi di akhir ayat, la'allakum tattaqun, supaya kalian apa? Supaya kalian bertakwa. Keutamaan disebut belakangan. Awalnya diseru dulu dengan apa? Keimanan dan ditetapkan kewajibannya. Itu seorang muslim. Karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, beliau langsung menjelaskan, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah wajibkan puasa di dalam bulan Ramadan ini terhadap kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga di bulan ini, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para syaitan. Dan di bulan Ramadan kata beliau, ada 1 malam dia lebih baik daripada 1000 bulan.